Australia merupakan sebuah negara dan juga merupakan sebuah benua yang terletak dan berbatasan laut dengan wilayah dari negara Indonesia. Negara ini juga merupakan salah satu negara yang memiliki luas wilayah terluas yang ada di dunia. Dan berikut ini adalah fakta sejarah negara Australia. Australia adalah sebuah negara federal yang terletak di benua Australia dan juga merupakan satu-satunya negara yang berada di benua terkecil di dunia ini. Negara Australia ini memiliki luas wilayah sebesar 7.741.220 km persegi dan berbatasan laut dengan Indonesia, Papua Nugini, Timur Leste di sebelah utaranya, dan juga berbatasan laut dengan negara Selandia Baru di sebelah tenggaranya. Negara Australia juga berbatasan laut dengan Kepulauan Solomon dan negara Vanuatu di sebelah timur laut. Sedangkan ibu kota negara Australia ialah kota Canberra. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Australia ialah sistem pemerintahan monarki konstitusional federal yang mengakui negara Ratu Inggris sebagai kepala negaranya, atau sering juga disebut dengan Commonwealth Realm. Berbeda dengan negara persemakmuran Inggris lainnya, negara Australia menyebut Ratu Inggris sebagai Ratu Australia. Ratu Australia ini diwakili oleh seorang gubernur jenderal yang ditunjuk oleh Ratu atas rekomendasi dari Perdana Menteri Australia. Sedangkan kepala pemerintahan dari negara Australia adalah seorang Perdana Menteri yang pada dasarnya adalah pemimpin partai atau koalisi terbesar setelah pemilihan umum legislatif. Jumlah penduduk negara Australia adalah sebanyak 23.232.413 jiwa. Penduduk Australia ini terdiri dari berbagai etnis, yaitu dua etnis terbesar di Australia adalah etnis Inggris, yaitu dengan persentase 25,9%, dan etnis Australia, yaitu dengan persentase 25,4%. Negara Australia tidak memiliki bahasa resmi, namun bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa de facto nasional. Sebanyak 76,8% penduduk dari negara Australia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi utamanya. Mayoritas penduduk di negara Australia ialah menganut agama Kristen, yaitu dengan populasi 14.987.710 jiwa, atau dengan persentase 67,3%. Kemudian ada juga yang menganut agama Buddha, yaitu dengan populasi 601.290 jiwa, atau dengan persentase 2,7%. Lalu ada juga yang menganut agama Islam, yaitu dengan populasi 534.480 jiwa, atau dengan persentase 2,4%. Kemudian ada juga yang menganut agama Hindu, yaitu dengan populasi 311.780 jiwa, atau dengan persentase 1,4%. Kemudian ada juga yang menganut agama Yahudi, yaitu dengan populasi 111.350 jiwa, atau dengan persentase 0,5%. Kemudian ada juga yang menganut agama rakyat, yaitu dengan populasi 155.890 jiwa, atau dengan persentase 0,7%. Dan yang terakhir ada juga yang tidak memiliki agama, yaitu dengan populasi 5.389.340 jiwa, atau dengan persentase 24,2%. Negara Australia pertama kali ditemukan oleh orang Eropa pada tahun 1606 oleh kapal Belanda pimpinan Kapten Willem Jansson. Teori lain menyebut kalau orang Portugis sudah lebih dulu menemukan benua Australia. Namun teori ini diragukan karena kurangnya bukti yang meyakinkan. Lepas dari kontroversi mengenai orang Eropa mana yang lebih dulu mendarat di Australia, namun sejak abad ke-17 makin banyak orang Eropa yang melakukan eksplorasi ke negara Australia. Tahun 1770, negara Inggris yang diwakili oleh Kapten James Cook mengklaim negara Australia bagian timur sebagai daerah koloni Inggris, dan riwayat Australia sebagai daerah bawahan Inggris pun dimulai. Sementara itu, di negara Inggris terjadi lonjakan ekonomi dan modernisasi yang pesat akibat revolusi industri. Namun, revolusi industri juga membawa dampak negatif berupa meningkatnya kesenjangan sosial dan kriminalitas di kawasan perkotaan. Untuk mengatasinya, opsi hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan ringan semisal pencurian sempat diterapkan.
Namun karena dianggap terlalu keras, kebijakan tersebut tidak dilanjutkan dan pemerintah Inggris pun kembali memutar otak untuk mendapatkan solusinya. Lalu diputuskanlah opsi untuk mengasingkan para tahanan ke Australia yang pada akhirnya dipilih untuk mengatasi problem yang tidak cukupnya kapasitas penjara yang ada di Inggris. Lalu pada tahun 1788, rombongan pertama tahanan yang berasal dari Inggris tiba di pantai Australia sekaligus merintis berdirinya New South Wales, nama dari koloni Inggris di Australia. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang Inggris yang menempati benua Australia, yang dimana mereka yang menetap di sana bukan hanya tahanan dan aparat, tetapi juga orang-orang bebas yang ingin memulai kehidupan baru dan menambang emas di Australia. Kebijakan pengiriman narapidana Inggris ke Australia sendiri baru dihentikan pada tahun 1868. Lalu pada tahun 1829, seluruh wilayah Australia akhirnya berada di bawah kekuasaan Inggris setelah negara Inggris menjadikan wilayah Australia sebagai bagian barat dari koloninya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak imigran Eropa yang menempati daratan Australia, lantas berdampak juga pada meningkatnya jumlah koloni yang terbentuk di Australia. Total ada 6 koloni yang berdiri di Australia sebelum tahun 1900. Keenam koloni tersebut adalah New South Wales, Queensland, Victoria, Australia Selatan, Australia Barat, dan Tasmania. Hal yang sangat disayangkan adalah bertambahnya populasi imigran Eropa di Australia juga diikuti dengan menurunnya jumlah penduduk pribumi Australia atau aborigin akibat konflik dengan para imigran. Seiring dengan semakin lamanya para imigran menetap di Australia, kemudian sentimen kedaerahan pun mulai timbul di antara mereka. Para imigran tersebut kini lebih suka menganggap dirinya sebagai orang Australia alih-alih orang Inggris. Buntutnya, ide agar koloni-koloni di Australia membentuk negara federal pun mulai muncul ke permukaan. Alasan lain dibalik munculnya ide pembentukan Federasi Australia adalah supaya ada badan pemerintahan yang bisa merumuskan kebijakan yang mengikat seluruh koloni Australia, misalnya seputar jalur transportasi antar koloni dan pelarangan masuknya imigran yang berasal dari Tiongkok. Namun rupanya tidak semua penduduk Australia mendukung ide federasi. Mereka yang kontra beranggapan kalau pembentukan federasi akan menguntungkan koloni yang penduduknya sedikit. Masing-masing koloni juga memiliki kepentingannya sendiri-sendiri, sehingga jika Federasi Australia jadi dibentuk, ada kekhawatiran kalau pemerintahan federal tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya akibat adanya benturan kepentingan antar koloni. Lepas dari adanya penolakan tersebut, ide mengenai pembentukan Federasi Australia tetap bergulir dan upaya untuk mewujudkan pembentukan federasi terus berjalan. Kemudian dilakukan rapat untuk membahas isi rancangan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Australia yang dimulai pada bulan Maret tahun 1897 di Adelaide, Australia Selatan. Rancangan konstitusi yang dimaksud akhirnya selesai dirumuskan pada bulan Maret tahun 1898 dan referendum untuk menentukan pengesahan rancangan konstitusi federasi Australia digelar di tahun yang sama. Hanya 4 dari 7 koloni, yaitu Victoria, Tasmania, Australia Selatan, dan New South Wales yang menggelar referendum, yang dimana referendum yang digelar di New South Wales berakhir dengan kekalahan golongan pendukung konstitusi. Karena adanya syarat kalau rancangan konstitusi tersebut harus disetujui oleh semua koloni. Pengesahan konstitusi dan pendirian Federasi Australia pun batal terwujud untuk sementara waktu. Kemudian pada tanggal 29 Januari hingga 3 Februari tahun 1899, perwakilan dari koloni-koloni Australia menggelar pertemuan tertutup untuk menyelesaikan masalah perbedaan kepentingan antar koloni. Pasca pertemuan, barulah semua koloni Australia sepakat untuk menggelar referendum mengenai rancangan konstitusi federasi, dengan pengecualian untuk Australia Barat yang baru menggelar referendum pada tahun 1900. Semua koloni Australia menggelar referendum di tahun 1899. Hasilnya, mayoritas pemilih di semua koloni mendukung rancangan konstitusi federasi Australia. Pada akhirnya, di tanggal 1 Januari tahun 1901, Australia secara resmi menjadi negara federasi persemakmuran. Federasi negara Australia memiliki sistem pemerintahan yang mirip dengan Amerika Serikat. Koloni-koloni penyusun federasi yang kini bertransformasi menjadi negara bagian memiliki kemandirian dan kebebasan luas dalam mengelola urusan internalnya.
Jika ada permasalahan domestik yang di ruang lingkupnya mencakup beberapa negara bagian, barulah pemerintah federal Australia dilibatkan. Namun, berbeda dengan negara Amerika Serikat yang memiliki kemandirian mutlak dalam menentukan kebijakan-kebijakan negaranya. Sebagai negara persemakmuran, negara Australia masih dianggap sebagai daerah bawahan Inggris, sehingga negara Australia masih harus tunduk pada pemerintahan Inggris untuk masalah-masalah tertentu, misalnya seputar hubungan luar negeri. Kemudian di tahun 1931, untuk memberikan kejelasan resmi mengenai status internasionalnya yang dimiliki oleh negara-negara persemakmuran, negara Inggris mengesahkan dokumen resmi yang dikenal sebagai Statua Westminster. Berdasarkan statua tersebut, daerah-daerah bawahan Inggris yang berstatus sebagai negara persemakmuran kini statusnya dianggap setara dengan negara merdeka dan berdaulat, yang berarti negara-negara persemakmuran memiliki kebebasan penuh dalam mengelola kebijakan dalam dan luar negerinya. Terkhusus untuk negara Australia, walaupun statua tersebut sudah disahkan sejak tahun 1931, baru pada tahun 1942 Australia menjalankan statua tersebut. Australia sendiri memang masih mengakui Ratu Inggris yang diwakili oleh Gubernur Jenderal sebagai kepala negaranya. Namun dalam praktiknya, peran Gubernur Jenderal dalam aktivitas pemerintahan negara Australia lebih bersifat simbolik dan tidak signifikan, karena mayoritas rakyat Australia merupakan keturunan dari imigran Inggris. Mereka menganggap Inggris sebagai negara leluhurnya, sehingga mereka tidak berkeberatan untuk tetap mengakui Ratu Inggris sebagai kepala negaranya. Untuk alasan yang kurang lebih serupa, Australia juga mempertahankan motif Union Jack pada bendera nasionalnya. Tidak semua rakyat Australia ingin mempertahankan sistem negara federal persemakmuran. Sebagian rakyat Australia ingin mengubah Australia menjadi republik, yang berarti Australia tidak lagi mengakui Ratu Inggris sebagai kepala negaranya. Harapannya, jika Australia menjadi negara republik, masyarakat dunia akan berhenti memandang Australia sebagai negara yang masih berada di bawah bayang-bayang Inggris. Untuk merespon situasi tersebut, negara Australia lantas menggelar referendum mengenai sistem republik pada tanggal 6 November tahun 1999. Namun, referendum tersebut gagal dimenangkan oleh golongan pendukung republik, sehingga status negara Australia sebagai negara persemakmuran yang mandiri pun tetap tidak berubah hingga sekarang. Oke guys, sekian dulu untuk video kita kali ini. Bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya. Dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih.